Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ratu Xuanyin yang menyuruh Huanzi untuk mencari 4 benda. Tetua Huanzi pun akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi Xuanyin bilang, jika kau kesulitan, maka kirimkan saja transmisi suara kepadaku. Huanzi berkata, jika kerajaan angin es tempat Han Yi berasal memiliki tanduk unicorn. Ratu Xuanyin pun mengerti dan telah memiliki rencana. Sehingga kini Huanzi segera undur diri dari hadapannya. Kemudian Xuanyin segera menemui Yunce yang sedang berendam. Dan ia bertanya, apakah kau membenci Fei Shui sampai tak mau menyentuhnya? Namun Yunce menjawab, jika aku tak membencinya, hanya saja hatiku tak mengizinkannya. Tak berhenti sampai di situ, Xuanyin bertanya, apakah kau mau melakukannya dengan gurumu ini? Karena walaupun hanya semalam kau bisa mencapai ranah Divine Soul. Tapi Yunce menolak karena diriku tak akan berani melakukannya. Oleh karena itu, Xuanyin menyuruh Yunce untuk berlatih catatan Golden Crow dan Moon Division saja. Yunce pun berterima kasih atas kebaikan gurunya tersebut. Namun, Xuanyin memberitahu jika nanti kau akan pergi bersama dengan Han Yi untuk melakukan sesuatu. Di istana, Bingyun tak menyangka jika Yunce tak mau menyentuh Fei Shui sama sekali. Tapi menurut Xuanyin, mungkin Yunce tak menyukainya. Meskipun begitu, Bingyun berkata, padahal Fei Shui sangatlah cantik. Lalu, hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu agar adikku sendirilah yang harus menemani Yunce. Tapi Bingyun mengingatkan agar kakaknya tersebut jangan bercanda lagi. Lalu Xuanyin memberitahu jika aku mungkin akan membuat pil jet alam untuknya. Karena bagaimanapun juga semakin hari Yunce semakin menarik. Tapi untuk mendapatkan pil itu tentulah tak akan mudah. Xuanyin menjelaskan bahwa aku akan mengirim Yunce untuk mengambil tanduk unicorn. Tapi Bingyun khawatir jika rencananya mungkin akan sulit. Xuanyin berkata, jika memang gagal, maka aku tak perlu lagi membantu dirinya. Singkat cerita, tibalah Yunce yang sudah bersiap pergi dengan Han Yi. Tapi rupanya Bingyun menyuruh mereka untuk mengajak Xiaolan. Sehingga kini Xiaolan terlihat sangat senang. Kemudian mereka pun segera berangkat menuju ke tempat Han Yi berasal. Dan beberapa waktu berlalu, kini mereka tiba di kota Kerajaan Angin Es. Yang ternyata di sana sudah ada kedua orang tua dari Xiaolan. Xiaolan segera memeluk kedua ayah ibunya itu. Ia juga memberitahu jika aku datang ke sini bersama dengan Yunce dan senior Han Yi. Bahkan ayahnya tak menyangka bisa bertemu dengan tuan muda Han Yi. Han Yi segera memberi salam pada keluarga situ. Begitu pula dengan tetua situ yang memberi hormat kepadanya. Tetapi tetua situ bertanya, lantas siapakah pria satunya lagi? Xiaolan menjawab jika dia adalah senior Yunce. Ayahnya pun berpikir bahwa Yunce hanyalah orang biasa yang sangat lemah. Apalagi ketika Yunce memberitahu jika diriku memang murid baru dari dunia bawah. Tetua situ memandang rendah Yunce yang berasal dari dunia bawah. Berbeda dengan Han Yi yang sangat dihormatinya. Bahkan tetua situ berbicara empat mata untuk mengingatkan Yunce agar menjauhi Xiaolan. Karena bagaimanapun juga, kau hanyalah pria biasa yang tak pantas untuknya. Tak lama kemudian, tibalah mereka di Istana Angin Es.
Dan di sana terlihat Han Yi yang disambut oleh ayah dan juga kakaknya. Sedangkan Yunce dan Xiaolan langsung memberikan salam kepada mereka. 刚从下界来到银雪界，趁早还是断了念想，咱们结伴一起入城吧。一儿，你终于回来了。 Ayahnya Han Yi yaitu Raja Huitu juga meremehkan Yunce dan ia pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Namun sesampainya di dalam ada Pangeran Ametis yang meremehkan Han Yi karena dirinya telah gagal menjadi murid pribadi dari Ratu Xuanyin. Raja Huitu pun menyuruh mereka untuk akur dan makan bersama. Han Ge, yaitu kakaknya Han Yi, mengajak Yunce ke tempat duduknya. Tapi tiba-tiba Han Yi melarang karena Yunce disuruh duduk di kursi paling belakang. Oleh karena itu, Han Yi mulai memperkenalkan Yunce yang merupakan murid pribadi dari Ratu Xuanyin. Sehingga hal itu membuat semua orang terkejut karena mereka telah meremehkannya. Bahkan Raja Hui itu tak percaya jika Yunce sangat terhormat. Raja Hui itu segera meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Tapi Yunce tak peduli karena ia sudah terbiasa dengan orang sepertinya. Begitu pula dengan tetua situ yang langsung syok karena telah menghina Yunce. 界王亲传弟子真是客气啊！师兄，就是大界王的亲传弟子，云彻师兄怎可屈居末位？ 晚辈是奉师尊之命前来贺寿。 Xiaolan menjelaskan meskipun Yunce sangat mulia tapi tak pernah merendahkan orang lain. Sedangkan Yunce memberikan hadiah kepada Raja Huitu dari guru Xuanyin. Dan alangkah terkejutnya mereka karena hadiah itu merupakan 9 daun imperial. Raja Huitu sangat berterima kasih atas hadiah tersebut. Sedangkan Yunce biasa saja karena dirinya mengambil rumput liar itu di sekitar danau. Sehingga semua orang terkejut melihat Yunce yang begitu sopan dan tidak sombong. Setelah itu, Han Yi sangat kesal dengan keberuntungan Yunce. Dan rupanya Han Ge datang untuk menyuruh Han Yi agar menemani Yunce. Karena bagaimanapun juga, Yunce adalah murid pribadi dari Ratu Xuanyin. Walaupun demikian, Han Yi memberitahu jika semua ini harusnya menjadi milikku. Tapi karena kedatangan Yunce, semuanya telah direbut. Sehingga kini aku berniat untuk membunuh Yunce. 尊贵却如此谦逊有礼，风国主，这是我的一点心意。原本都该甩用我。王让我来找你，回去接待云彻。 Han Ge merasa panik, apakah kau serius mau melakukannya? Namun Han Yi berpura-pura jika barusan aku hanya bercanda. Yang hal itu membuat Han Ge pun mulai tenang kembali. Lagi pula, jika Yunce mati di sini, maka kita juga tak akan selamat. Meskipun begitu, Han Yi sebenarnya serius ingin membunuh Yunce. Sedangkan di sisi lain terlihat Xiaolan yang bingung mengapa Yunce tak bahagia. Padahal semua orang sangat menghormati dan memujimu. Yunce menjawab jika mereka semua adalah orang munafik. Mereka hanya menghormatiku karena sebagai murid pribadi dari sang ratu. Tetapi sebelum mereka tahu tentang identitasku, jelas-jelas aku selalu diremehkan. Meskipun begitu, Yunce mengerti karena memang beginilah kenyataan. Lagi pula kultivasiku adalah yang paling rendah di seluruh alam dewa. Tetapi Xiaolan yakin cepat atau lambat mereka akan kagum terhadapmu. 感觉你好像不怎么高兴的样子啊。他们又有何人将我真正放在眼里敬畏？八界的人是我，对你恭敬有加，我不相信你不得意。神界也只能算作底子。 Kemudian Yunce diantar Han Ge untuk menuju ke kamar yang telah dipersiapkan. Tapi ketika ia membuka pintu, sudah banyak sekali wanita cantik yang menunggunya. Bahkan hal itu membuat Yunce benar-benar terkejut. Han Ge menjelaskan ini semua adalah hadiah khusus untuk Yunce. Oleh karena itu, Yunce pun berterima kasih atas semua ini. Sehingga Han Ge segera pergi dari sana agar tak mengganggu Yunce. Kemudian Putri Han Jin segera menyambut Yunce. Tapi Yunce bilang jika yang lain boleh pergi, sedangkan Han Jin tetap di sini. Bahkan Yunce tak percaya jika Raja Hui itu sampai melakukan hal ini pada putrinya sendiri.
Walaupun demikian, Hanjin merasa beruntung karena bisa melayani Yunce. Yunce pun bertanya tentang kerajaan angin es kepada dirinya. Hanjin menjelaskan jika kerajaan kami didirikan sejak 87.622 tahun yang lalu. 那就多谢风太子了。大贵之家中挑选出来的侍女，你是冰封的公主，我说的对吗？再怎么招待也不为过。 Meskipun bukan kerajaan yang terkuat, tapi kerajaan kami cukup disegani. Oleh karena itu, Yunce bertanya lagi, pasti ada sesuatu yang membuat kerajaan kalian disegani. Tetapi Hanjin tak bisa menjawab pertanyaan itu sehingga dirinya meminta maaf. Yunce mengerti, lagi pula aku tak akan memaksamu. Lalu Yunce menyuruhnya pergi karena ia mau istirahat. Namun Hanjin bilang jika aku di sini untuk membantumu. Dan ketika ia hendak membuka bajunya, Yunce pun berkata bahwa aku tak memiliki kebiasaan seperti itu. Hanjin kini mulai bingung, terus apakah yang harus kulakukan? Yunce pun menyuruhnya pergi saja untuk memanggil Han Yi. Sehingga kini Hanjin segera melaksanakan tugas tersebut. Kemudian Hanjin memberitahu Han Yi jika Yunce ingin bertemu. Oleh karena itu, Han Yi merasa senang karena akhirnya kesempatan telah tiba. Dan tak lama kemudian, ia pun datang ke kamar Yunce. 那让奴婢服侍公子更衣吧。奴婢明白了，打扰公子了。请他带我逛逛你们冰封皇宫。既然云彻师兄有， Yunce ditemani berkeliling dengan Han Yi ke sekitar istana angin es. Di tengah jalan, ia bertanya tentang mengapa kerajaan ini bisa berdiri sangat lama. Han Yi pun mulai menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Han Yi memberitahu bahwa semua ini berkat leluhur kami yang memimpin kerajaan dengan baik. Dan kedua, kami memang memiliki tempat artefak suci, yaitu tanduk unicorn. Sehingga Yunce pun meminta izin untuk melihat tempat tersebut. Dikarenakan senior Yun meminta, Han Yi tentu akan mengajaknya diam-diam. Sehingga ia memberikan Snow Hayden untuk bersembunyi ke tempat artefak. Karena bagaimanapun juga, Yunce tak boleh ketahuan oleh siapapun. Yunce sangat berterima kasih atas bantuan ini. Sedangkan Han Yi sangat senang karena akhirnya bisa membunuh Yunce. Dan tak lama kemudian, mereka berdua telah tiba di sana. 这师兄的事就是我的事，我怎么地也要想想办法，我一定会尽力完成的。 韩一， Yunce tak menyangka jika tempat ini benar-benar sangat bagus. Tetapi Han Yi mengajak Yunce untuk melihat tanduk unicorn. Yang kembali membuat Yunce terkejut karena tanduk ini memiliki aura yang luar biasa. Tanpa diduga, Han Yi berkata jika artefak ini adalah benda terakhir yang akan kau lihat. Yunce bertanya, apakah yang dimaksud dengan perkataanmu? Han Yi menegaskan, karena sekarang kau akan mati di tempat ini. Han Yi memberitahu jika saja kau masuk ke sini, mekanisme jebakan telah aktif. Sehingga jika sekalipun Ratu Xuanyin datang, maka tak mungkin mengetahui keanehan di sini. Bahkan Han Yi sangat senang karena telah berhasil menjebak Yunce. Yunce mengingatkan jika aku mati di sini, maka guruku akan membantai seluruh kerajaanmu. Namun Han Yi tak peduli karena meskipun begitu, aku akan tetap hidup. Dikarenakan yang membunuhmu bukanlah diriku, melainkan formasi di tempat ini. 你想用这个灭我？ 把我的一切都拿回来，只有皇室血脉才能出去。 真是丧心病狂！ Han Yi sangat kesal karena dia telah berjuang keras untuk menjadi murid pribadi. Bahkan sekarang kau telah mengambil kesucian Fei Shui, orang yang paling kucintai. Terlebih lagi, diriku telah dijadikan mainan oleh Mu Yunzi agar bisa mendapatkan kekuatan. Yang mana semua pengorbananku sia-sia sebab kedatanganmu ke sini. Yunce tak menyangka jika Han Yi sampai mau melakukan hal seperti itu. Namun sekarang Han Yi merasa sangat senang karena akhirnya bisa balas dendam pada Yunce. Tapi ketika dia melancarkan serangan, Yunce juga melemparkan esensi darah naga. Han Yi tertawa karena senjatamu tak akan berguna di hadapanku. Meskipun begitu, Yunce langsung mengeluarkan domain Dewa Naga.
yang membuat Han Yi terkejut karena pertahanannya berhasil dihancurkan. Bahkan kini dirinya tersungkur akibat serangan tersebut. 呀，地狱吧，云彻！你不可能打破我的屏障。起！ Yunce berpikir jika domain Dewa Naga bisa menekan kekuatan musuh dari 3 ranah. Tapi Han Yi kebingungan dari manakah kau mendapatkan esensi darah naga. Yunce menjawab, tentu saja dari guruku yang sudah antisipasi hal semacam ini. Yunce menjelaskan jika kau telah salah memahami 2 hal. Yang pertama, aku tak pernah menyentuh Fei Shui sama sekali. Dan yang kedua, Yunce sudah tahu jika Han Yi memang memiliki rencana buruk terhadap dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Han Yi semakin marah. Dan ketika ia melancarkan serangan lagi, Yunce masih dapat menghindarinya. Bahkan kini justru dirinya lah yang malah dihajar oleh Yunce. 才会一直对你心存囚笼之血，来保护我彻底失去理智了吗？要你亡！我要你亡！ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 91 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.